Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Happy holiday for all Sisma mates and viewers. Happy holiday for all students, start from TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk seluruh warga Sisma TV yang berbahagia, saat ini kita kembali lagi di Sisma TV di segmen yang penuh inspirasi, yakni Bisik, bincang-bincang asik. Di sini kami akan bersama-sama mengelaborasi terkait dengan topik-topik terkini. Namun sebelumnya, sebagai awalan, karena minggu kemarin kita punya hajatan besar di Sisma TV, yakni mohon maaf di Sisma ya, di Sekolah Islam Sebelah Malang, yakni SKB, dan alhamdulillah luar biasa sekali responnya, hasilnya juga sangat sukses. Jadi kami ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh panitia dan juga seluruh perangkat-perangkat yang mendukung acara SKB 2023. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kita kembali lagi di ruang bisik, di bincang-bincang asik. Di sini biasanya ada satu reporter yang selalu menemani seluruh sismates yang ada di manapun berada. Namun saat ini kami yang menggantikan, karena sebagai narasumbernya, yakni yang biasanya menjadi reporter sekarang menjadi narasumber. Oke, baik, di sini saya tidak sendiri, bersama kami ada Bu Iva Yuwanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Atau sehat ya? Alhamdulillah, selalu sehat, luar biasa. Luar biasa. Bu Iva masih sangat fresh ya, karena masih kemarin holiday. Betul sekali, alhamdulillah ya, meskipun holiday-nya nggak terasa, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk mengabdi di Sekolah Islam Sebelah Malang. Oke, selalu super kalau melihat Bu Iva ini ya. Bu Iva, sedikit mungkin sebelum masuk ke topik utama, kemarin SKB Bu Iva ini termasuk the woman behind the scene ya, yang di balik layar suksesnya SKB ini. Sedikit cerita dong, SKB kemarin seperti apa? Baik Pak, sebenarnya Simfoni Hasanah Bangsa ini merupakan SKB kedua saya berada di kepanitiaan. Kebetulan di tahun ini saya menjadi koordinator acara. Namun di balik itu semua saya masih tetap memiliki orang-orang yang sangat mensupport. Di sini ada ketua dari SKB itu sendiri dan seluruh panitia dari SKB. Mereka yang telah memberikan saya banyak inspirasi, pelajaran, sehingga kita semua, seluruh panitia bisa menggelar rapotan tapi seperti konser Pak Atta ya. Rapotan tapi serasa konser, karena begitu antusiasnya para siswa-siswi untuk menampilkan yang terbaik di depan para orang tua. Selain mereka berprestasi di bidang pendidikan, tapi karena kita memiliki pembelajaran ekstrakurikuler, nah inilah ajang mereka untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Jadi ekstrakurikuler itu bukan hanya sekedar yang penting ada, tapi harus ditekuni dan menjadikan sesuatu yang spektakuler. Betul, jadi best practice, jadi contoh baik bagi seluruh kalangan seperti itu ya. Betul sekali Pak. Jadi kemeriahan SKB yang viral kemarin itu ya, betul. itu tidak luput dari kerja keras seluruh panitia, kerja keras para siswa-siswi juga, karena nggak mudah loh Pak Atta bisa memainkan musik seperti sedemikian rupa dengan kolaborasi yang epic, dengan aransemen yang bagus juga Pak Atta ya. Luar biasa, saya juga banget dengan panitia dan siswa-siswi. Sukses selalu. Semoga tahun depan akan lebih meningkat lagi kualitasnya, lebih lagi. Bahkan viralnya, kalau kemarin saya lihat itu di TikTok itu sudah 200k yang melihat. Pasti masuk FYP kan? Iya, betul sekali ya. Tahun depan harus lebih viral lagi ya. Betul kita sekali. Lebih pecah lagi dari tahun ini. Siap. Bu Iva, terkait dengan SKB, ini coba kita tarik dengan kaitannya dengan topik yang hari ini kita akan bahas ya. Sismamit sekalian, bahwasanya Bu Iva ini termasuk reporter yang sudah sering sekali tampil di Sisma TV. Namun biasanya beliau itu yang mewawancarai
anak-anak atau mungkin bapak ibu guru yang punya prestasi itu dikulik secara mendalam oleh Bu Iva ini, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, sepertinya ini menarik sekali nih, Bu Iva, terkait prestasi ini kan selalu kita highlight ya, kita selalu sangat bangga dan juga semoga bisa menginspirasi dengan yang lain. Namun sebelumnya kita perlu tahu nih, kenapa kok selalu kita highlight? Kenapa penting banget gitu prestasi bagi seluruh warga Sisma, khususnya siswa-siswi kita ya? Monggo Bu. Oke, ini sebenarnya saya agak deg-degan nih Pak Ato, karena biasanya saya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, ini akhirnya saya yang ditanya Pak Ato ya. Betul. Prestasi ya, kita ngambil dari visi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang, bahwa sekolah kita ini digadang-gadang menjadi sekolah para juara. Betul, Sekolah para juara, betul. Nah, dari situ saja kita juga sudah harus mawas diri, harus aware bahwa memang kita di dalam dunia pendidikan itu tidak luput dari bagaimana cara kita untuk mencetak prestasi. Nah, kenapa sih prestasi itu penting, Pak Ato? Ini menurut saya pribadi ya. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu prestasi, meskipun yang kecil, mungkin dulu di TK kita bisa mulai pintar menggambar, Betul. pintar membaca, itu adalah suatu prestasi. Nah, ketika kita memperoleh prestasi tersebut, pasti secara psikologis kita akan merasa senang. Nah, ketika kita senang, hormon Endorfin? betul, hormon endorfinnya bisa keluar, itu membuat rasa puas terhadap diri ada, kepercayaan diri juga sangat meningkat. Nah, itu. Jadi prestasi itu menurut saya bisa mendorong seseorang untuk lebih bisa percaya diri. Betul. Nah, kedua, kenapa prestasi itu penting? Karena di dalam dunia pendidikan maupun di dunia yang lainnya, branding diri itu juga sangat diperlukan. Branding, self-branding ya? Self-branding, iya. Bagaimana orang mau melihat kita itu adalah dari apa yang kita peroleh, yang kita lakukan, bukan hanya dari apa yang kita bicarakan terhadap orang, betul ya. Jadi orang-orang akan menilai kita seperti apa, itu adalah dari bagaimana kita track record kita di belakang. Apakah kita sudah memiliki sesuatu yang menarik untuk orang lain di dunia kerja, bahkan Pak Ato ya. Ketika kerja kita juga harus memiliki itu tadi, branding diri dengan cara satu-satunya yaitu berprestasi. Enak ya kalau kita berbicara dengan reporter, selalu lancar seperti itu ya. Anyway, absolutely agree ya, absolutely agree bahwasanya ketika prestasi sudah diraih maka akan senang, bahagia, pede, dan selanjutnya melakukan sesuatu itu akan sepenuh hati seperti itu ya. Sekarang kalau seumpama prestasi itu memang seberapa pentingnya seperti itu gitu ya. Lalu manfaat apa yang bisa kita peroleh secara langsung? Tadi sedikit dikulik ya bahwasanya kalau kita hanya beropini, kita bisa menggambar, kita bisa menulis, kita bisa menyanyi, tapi hanya sekedar opini, yaitu akan sesuatu itu akan sekedar asumsi saja gitu ya. Betul. Tapi kalau dengan prestasi kan akan menjadi fakta gitu kan. Sudah valid gitu. Sudah valid, tanpa kita ngomong pun dengan prestasi akan dilihat orang, didengar orang gitu. Betul. Mungkin ada manfaat yang lain ya mungkin. Iya, mungkin kalau dari segi di sekolah dasar, di TK, nanti ini akan membantu mereka untuk bisa menuju ke jenjang berikutnya. Apalagi di SMP SMA yang mereka notabene sudah mau ke jenjang perguruan tinggi, yang lebih prestis gitu ya, di luar negeri misalnya ingin mendapatkan beasiswa. Nah, dengan prestasi yang sudah mereka dapatkan itu, nah itu akan menjadi nilai plus bahwa si anak ini tidak hanya menguasai basic knowledge yang mereka peroleh di jenjang pendidikan itu, melainkan mereka juga memiliki nilai lebih. Seperti sekolah kita ini kan Pak, atau unggul dan rujukan. Nah, menjadi siswa juga kita harus menjadi seseorang atau seorang siswa yang unggul dan rujukan, sehingga orang lain, kita pribadi tidak hanya hanya fokus terhadap diri sendiri, tapi juga kan menginspirasi orang lain. Bukankah kita diajarkan di agama kita harus sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa.
Oke. Nah, terkait dengan prestasi ini sendiri, tadi Bu Iva sedikit mengulik, kita harus menjadi sekolah unggul dan rujukan. Siswanya harus juga menjadi sekolah unggul dan rujukan. Untuk bisa meng-create siswa yang unggul dan rujukan, maka gurunya juga harus unggul dan rujukan juga, gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini bicara gurunya sendiri. Sepertinya Bu Iva ini sudah punya banyak sekali pengalaman ya, baik akademik, non akademik, atau mungkin prestasi-prestasi yang di luar dunia akademik ini yang bisa diceritakan mungkin? Oke, sebenarnya nggak sehebat para siswa kita Pak Ato ya, atau mungkin juga Pak Ato sendiri di sini. Mungkin saya hanya bercerita aja. Dulu saya orangnya nggak pede seperti ini Pak Ato, berada di depan layar, ngobrol dengan orang. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Oke. Nah, tapi ya mungkin ini juga sebuah takdir dari Allah. Dulu saya itu dari TK mungkin ya, sama gurunya tuh kayak seperti dilihatnya tuh bisa akan sesuatu. Contoh dulu saya orangnya motoriknya ini lemah Pak Ato. Tapi dari TK saya diikutkan lomba menggambar, terus lomba mewarnai, selalu ditunjuk untuk ikut lomba seperti itu. Padahal mewarnai pun saya belepotan dan lain-lain. Nah dari situ saya merasa bahwa orang lain tuh percaya saya bisa ya, tapi kenapa saya malah merasa rendah diri gitu. Nah dari situ saya selalu menganggap bahwa peluang itu adalah media saya untuk belajar. Dari situ SD, SMP, SMA juga ada lomba apapun saya ikuti. Contoh dulu pernah lomba storytelling. English storytelling pastinya. Alhamdulillah dulu juara 1. For your information guys, she is one of the most favorite English teacher in Sisma. Oh no, English teacher are the most favorite. Salah satu ternyata backgroundnya suka storytelling ya dari remaja. Dari remaja. Dari SD. Dari SD ya. Iya, dulu itu kebetulan pekerjaan ayah dan ibu saya adalah pedagang. Dan banyak sekali dulu itu bayarnya itu adalah orang-orang luar negeri Pak, yang berkunjung gitu, kayak mau buah-buah khas Jawa gitu. Akhirnya kunjungannya tuh dulu bule-bule gitu Pak. Jadi dari situ kayak terinspirasi gitu. Kayaknya seru, kayaknya keren nih kalau bisa bahasa Inggris gitu. Ya itu Pak Ato dimulai dari hal kecil, ikut lomba English storytelling, kemudian pernah juga olimpiade bahasa Inggris waktu saya masih SMP SMA, kemudian pernah juga lomba mading. Iya, dulu masih anak-anak remaja gitulah. Saya yang bertugas untuk mengisi kolom opini gitu ya. With English. Using English. Luar biasa. Ini terkait dengan public speaking sendiri ya kan, ini Bu Iva sering menjadi MC, menjadi reporter, selalu menjadi garda terdepannya. Kalau ada public speaking pasti Bu Iva dulu nih yang biasanya ditunjuk ini. Apakah ada backgroundnya sebelumnya? Wah itu sama sekali nggak ada Pak Ato. Awalnya tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saya belum pernah belajar public speaking, bagaimana ngomong yang enak tuh. Honestly, I'm learning from this school. Cuman ya mungkin dulu di kampung-kampung gitu ya, sering kayak I don't know why people always see me like you can do it, but actually I have nothing to do gitu Pak Ato. Jadi saya belajar dari situ. Mungkin dulu disuruh jadi MC lulusan wisuda, gitu-gitu. Mungkin dari situ saya belajar. Dan dari situ juga saya dari nervous yang pernah saya lakukan ketika menjadi MC, itu saya belajar untuk be comfortable with yourself. Sometimes if we only concern to the audiences, kita jadi akan lebih nggak percaya sama diri sendiri. Betul. Nah, kalau kita merasa enough with ourselves, you can do it. Just enjoy, no matter happen. Just be happy for yourself. Nah, be happy for yourself. Jadi dari situ mungkin saya jadi bisa sepede sekarang. Luar biasa ini Sisma Mates ya. Jadi salah satu kunci untuk meraih prestasi
Yang pertama tadi katanya Bu Iva, pede. Harus selalu menantang dirinya ketika kondisi memang memaksa kita untuk mendapatkan peluang tersebut gitu ya. Dan tidak kita sia-siakan peluang itu untuk selalu kita gali. We can be a hero, even we start from hero gitu ya. Yes, sure. Luar biasa, oke. Bu Iva, terkait dengan prestasi yang sudah didapatkan baik akademik maupun non-akademik, tadi kan memang sangat penting sekali ya. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa untuk masuk di dunia kerja itu kan sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat prestasi itu apakah hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang menonjol di minat dan bakatnya, menonjol di intelijensinya? Apakah tidak ada kesempatan bagi anak-anak yang lain yang mungkin ya so-so gitu ya? Kayak saya dulu itu so-so saja gitu, bukan yang underrated gitu ya. Sorry, bukan yang the top gitu ya. Ini kan kita pengennya semua siswa menjadi berprestasi gitu. 100% have achievement. Seperti ini, konsep seperti ini kira-kira kiat-kiatnya bagaimana, Bu Iva? Oke. Menjadi berprestasi apakah bisa untuk semua orang atau hanya orang yang memiliki potensi lebih gitu? Ya, betul. Sebenarnya untuk menjadi berprestasi itu adalah hak dari semua orang. Wah, ini kayak omongannya revolusioner ya. Nah, betul. Hak segala bangsa. Betul, memang seperti itu Pak Ato. Merdeka saja adalah hak segala bangsa. Apalagi berprestasi. Itu hak semua orang untuk bisa berprestasi. Nah, tapi pertanyaannya, mau atau tidak? Hanya itu ya, mau atau tidak? Mau atau tidak. Kalau dari segi eksternal, orang lain seperti kita menjadi seorang pendidik, kita akan pasti mendorong seluruh anak didik kita untuk bisa berprestasi. Dari mulai memberikan extra course, dari memberikan fasilitas, pembelajaran, topik-topik yang menarik, topik-topik yang penting untuk mereka. Di situ kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. But kalau dari diri mereka sendiri tidak ada kemauan, rasa struggle-nya kurang, maka semua itu akan sia-sia, Pak Ato. Betul. Nah, jadi tips yang pertama yang paling penting, the most important one is that it starts with you. Start from you gitu ya. Yes. Semuanya berasal dari diri kita sendiri. Kita harus punya rasa ingin akan sesuatu itu, sehingga ketika nanti dari eksternalnya mendukung, itu akan membawa mereka lebih mudah untuk menggapai prestasi tersebut. Luar biasa. Iya, sedikit saya mengingat dari quotes-nya, kutipan saya mengutip dari Pak Ibrahim ya, bahwasanya prestasi itu bukan hanya yang mendapatkan piala gitu ya. Prestasi akademik, laporan akuntabilitas pencapaian akademik kita itu juga termasuk prestasi bagi diri kita sendiri gitu ya. Siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, rapot-rapot tersebut itu merupakan refleksi dari pencapaian prestasi kita. Oke lah, mungkin tidak ada ranking karena memang kita tidak diperkenankan ranking di situ. Tapi ada 1-2 hal yang mungkin menjadi minat bakat kita. Kita harus lebih fokus di sana gitu ya. Saya ingat Bu Iva, ada di siswa SMA ya, siswa atau siswi? Oh, siswi, mohon maaf. Ada siswi SMA itu rata-rata nilainya gitu ya. Tapi ketika masuk di SNBP itu jalur undangan gitu ya. Ternyata yang dilihat itu adalah bukan prestasi secara rata-rata iya. Tapi yang kedua dilihat adalah prestasi yang paling menonjol di 1 atau 2 bidang saja. Nah, dan yang relate dengan jurusannya. Contohnya dia kepengen masuk ke kedokteran, maka nilai-nilai yang bagus adalah harus yang FIKIBI, matematika, fisika, kimia, biologi. Yang lain mungkin oke lah, just so gitu ya. Yang penting sudah minimal standarnya sudah dapat gitu. Tapi yang 4 itu yang sudah menjadi fokus ya itu harus punya prestasi gitu ya. At least prestasinya mungkin nilainya di atas 90 gitu ya. Saya kira saya setuju sekali tadi. Memang harus start from us gitu ya. We want or not. Betul sekali Pak Ato. Nah, ngobrolin soal tadi ya, berarti kan mereka harus memiliki kemampuan yang khusus berarti ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa jadi perbincangan yang seru nih ya. Dan para siswa kita yang mungkin dilihatnya mereka biasa aja, tapi ternyata mereka punya berlian di dalam itu. Kita harus
undang di Sisma TV. Oke, ini harus ada part 2 berarti. Betul, harus ya. ada ini. Masalah prestasi itu tidak akan berhenti atau apa ya Pak, atau I'm so sorry, basi mungkin untuk dibahas, akan selalu ada hal-hal yang menarik untuk dibahas. Betul. Karena setiap individu itu punya hak untuk menjadi seorang spesialis atau seorang generalis ya. Kalau dia sudah sangat fokus pada satu hal, ya dia akan menjadi spesialis di bidang tersebut gitu. Tapi yang lain kalau seumpama tidak merasa tidak mempunyai minat bakat yang menonjol, menjadi generalis, menjadi sesuatu yang selalu berprestasi di semua hal, itu juga bagus juga kan? Juga. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Oke. Terakhir Bu Iva, karena memang segmen kita nggak terlalu lama ya. Inginnya 1 jam bersama Bu Iva. Oke, Bu Iva, bahwasanya prestasi itu tidak mudah pastinya ya. Banyak effort yang kita harus korbankan, baik waktu, energi, upaya dan lain-lain seperti itu. Tantangannya besar gitu. Nah, selama ini kalau ketika Bu Iva mendapatkan tantangan tersebut di kacamatanya Bu Iva sebagai guru ataupun ketika mendampingi siswa ya, kan sering juga mendampingi anak-anak lomba gitu ya. Kira-kira tantangannya bentuknya seperti apa dan how to overcome it, how to solve it kira-kira? Saya cerita sedikit Pak Atta ini ya. Jadi pertama dulu saya berada menjadi keluarga di Sekolah Islam Sabila Malang. Tantangan pertama yang saya dapatkan ketika itu adalah saya tidak pernah ada background untuk menulis Pak Atta. Waktu itu saya tiba-tiba dapat tugas dari sekolah untuk mengikuti lomba menulis opini di Malang Pusku Media. Itu adalah salah satu pengalaman pertama sekali saya tuh bisa atau pede menuliskan opini, dan waktu itu diperlombakan dan kebetulan waktu itu mendapatkan juara harapan 1. Oh, luar biasa. Sekota Malang tapi kan ya? Dari ribuan guru itu. Betul. Terus kedua, mohon maaf ini cerita dulu Pak Atta. Kedua, waktu itu saya juga mendapatkan tantangan membuat materi video pembelajaran, dilombakan juga tingkat nasional waktu itu dan berhasil mendapatkan juara 2. Juara 2 nasional. Ya, itu ya. Kita runtut dulu ya. Setelah itu kaget lagi disuruh olimpiade. Kalau mungkin olimpiade adalah sudah di bidang kita bahasa Inggris ya. Waktu itu berhasil mendapatkan gold medal. Nah, kemudian setelah menerima tantangan untuk diri saya sendiri, mungkin kalau menantang diri sendiri itu lebih mudah Pak Atta. Tapi bagaimana kita untuk bisa influence orang lain? Nah, ini saya waktu itu mendapatkan tugas untuk mendampingi public speaking, lomba public speakingnya siswa. Alhamdulillah ketika itu mendapatkan juara 3. Nah, di sini saya menemukan tantangan yang sangat luar biasa. Apa itu? Karena si anak ini yang saya kira dia adalah anak yang sangat pede, anak yang sangat mudah lah untuk bisa diajak collaboration. Ternyata dia adalah anak yang introvert. Jadi memerlukan more effort untuk dia bisa public speaking di depan orang. Dia punya talenta sebetulnya, tapi ketutup dengan sedikit kepribadian yang mungkin harus segera diselesaikan gitu ya. Iya, betul sekali. Kan public speaking kan kita harus mudah untuk bisa membawa diri ya, berubah secepat itu, berekspresi dan lain-lainnya. Ketika itu saya, apalagi waktu itu belajarnya kita melalui online via Zoom. Waktu zamannya COVID ini berarti. Waktu zamannya COVID, betul sekali. Di situ saya menemukan sebuah tantangan bahwa ternyata kalau how to influence others itu not as simple as we influence ourselves. Gitu. Nah, jadi di situ saya memiliki kesulitan bagaimana ya caranya masuk ke dunia si anak ini. Bagaimana cara membuat anak ini itu bisa tertarik agar bisa dia tuh bisa percaya diri public speaking. Di situ agak sulit sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk membuat dia nyaman dulu sama bagaimana saya melatih. Nah, jadi caranya yaitu dengan tidak membuat dia terbebani. Saya hanya menyuruh dia untuk express herself, mengekspresikan dirinya sendiri, namun tetap pada koridor yang kita inginkan, yang akan kita latihkan kepada anak itu. Sebenarnya gitu. Jadi saya itu hanya bermodalkan buatlah situasi itu nyaman dulu.
senyaman mungkin. Kalau semuanya Oke. sudah nyaman, pasti kita akan lebih mudah untuk improve. Pastinya juga dengan tidak hanya asal-asalan ya Pak. Oke. Pasti perlu waktu, perlu latihan, practice every day, perlu menghafalkan, perlu ada trial and errors pastinya ya. Apalagi public speaking itu adalah sesuatu yang bagaimana kita bisa influence orang nih. Iya, Biar orang tuh betul. bisa melihat kita menarik, Iya. bisa percaya apa yang kita Omongkan. omongkan seperti itu. Jadi ya itu tadi. I just make everything as comfortable as I can. So kalau udah comfortable, si siswanya udah trust me, Iya. itu akan jauh lebih mudah untuk Sudah engage gitu ya. Iya betul sekali. Okay. We don't care about the we said the winner achievement. Yes. We don't care about the present. Yes. But you just think about the process gitu ya. Betul sekali. Okay. Nah sejak saat itu dia jadi lebih suka lagi public speaking. Finally achieve nggak dia? Finally achieve. Alhamdulillah waktu itu dia juara 3. Oh luar biasa ya. Emang keren banget kan murid-murid kita Pak. Iya. Betul sekali. Iya, akhirnya dia sampai sekarang menggeluti public speaking. Wow. Itu adalah sesuatu hal yang membuat kita sebagai guru so proud. It will be our legacy Yes. sebagai warisan kita ya. Betul. Ketika ada anak didik yang sudah bisa kita create start from zero to be hero tadi, itu luar biasa sekali gitu ya. Ya. Apalagi yang sudah hero-hero, banyak sekali hero-hero di sini itu sebetulnya. Betul. Tapi karena mungkin not really was that brave enough, not really Yes. confident gitu, kadang kurang begitu menonjol gitu Betul ya. sekali. Yeah. Actually all our students all hero kan sekolah para juara Pak. Sekolah para juara. Betul. Hanya Oke. kita tinggal sedikit influence saja. Oke. Jadi kita dorong supaya mereka mau melejitkan, mau menunjukkan prestasi mereka. Betul Pak ya. Setuju sekali. Oke, wow. Kalau kita mau ngobrol banyak dengan Bu Iva ini sekali lagi nggak cukup kayaknya. Kita perlu ada part-part yang lain ya. Tapi topiknya jangan prestasi juga, gitu. Jangan prestasi saja. Perlu juga topik-topik yang lain karena beliau ini segudang prestasi sebetulnya. Waduh, patah juga loh siswa di sini ya. Nah, oke. Terakhir dari kami bahwasanya prestasi ini memang penting. Prestasi ini bukan untuk dibangga-banggakan, disombongkan, tidak, jauh dari itu. Karena kita mengamalkan yang dalam Quran ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama itu baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, baik untuk orang-orang di sekitar kita. Why don't we try gitu? Let's start it gitu kan ya. Oke, luar biasa sekali Bu Iva, banyak sekali inspirasi apik dan menarik di sini sesuai dengan topik di Sisma TV saat ini, bincang-bincang asik bisik ya. Oke. Kita tunggu nanti bisik di part 2 terkait dengan prestasi-prestasi dari siswa-siswi kita di SMA atau TK, SD, SMP, SMA Sabilah Malang. Can't wait for it. Yeah, okay. Okay, I think that's all. Thanks a lot for your viewing for all Sisma mates. And yeah, see you next time. I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you again.